Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, tetap di sini. Kali ini saya akan menjelaskan kuliah kimia pangan dengan topik karbohidrat. Oke. Materi apa saja yang akan saya jelaskan? Yang pertama, apa itu karbohidrat secara kimia pangan? Lalu penggolongan karbohidrat, dan yang ketiga, karbohidrat yang terdapat dalam bahan pangan. Oke. Pertama, kalian harus paham dulu apa definisi karbohidrat secara kimia pangan, ya. Jadi, pertama, karbohidrat ini adalah suatu senyawa polimer. Polimer ini artinya dia terdiri atas banyak molekul atau banyak senyawa. Nah, senyawanya ini dinamakan monosakarida. Jadi monosakarida ini merupakan senyawa yang tersusun atas unsur C, H, dan O, ya. Saya ulangi ya. Jadi karbohidrat ini merupakan suatu senyawa polimer atau senyawa banyak, ya. Jadi senyawanya itu banyak, berpoli-poli, ya. Nah, disusun atas satu senyawa, ya. Nah, penyusunnya ini namanya monosakarida. Monosakarida ini senyawa yang tersusun dari unsur CHO. Contohnya apa monosakarida? Contoh yang paling gampang yang sering kita jumpai adalah glukosa. Ya, glukosa ini merupakan suatu molekul atau senyawa yang tersusun atas unsur C, H, dan O, di mana rumus molekulnya adalah C6H12O6. Oke, nah apa saja yang akan kita bahas? Pertama, kita harus tahu dulu ya, kalau dalam kimia pangan artinya apa saja sih sumber karbohidrat dalam bahan pangan. Dalam materi ilmu pangan sudah saya sampaikan ya terkait bahan makan apa saja, baik bahan baku atau bahan olahan yang bersumber dari karbohidrat, ya. Ini contohnya ya. Oke. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi karbohidrat itu merupakan biopolimer. Kenapa disebut bio? Karena dia polimer alami, ya. Nah, penyusunnya dinamakan monomer. Monomernya itu dinamakan apa tadi? Monosakarida, ya. Nah, jadi monosakarida satu dengan yang lain ini akan gabung, ya. Misal ini monosakarida satu, monosakarida lain. Ini ada banyak, diikat semuanya. Nah, ikatannya dinamakan ikatan glikosidik. Nah, ini fungsi karbohidrat ya. Paling utama adalah sebagai sumber energi. Kalau pada bahan pangan bisa sebagai pengisi atau juga sebagai pemberi rasa manis. Contohnya gula pasir ya. Ada juga gula alkohol. Nah, kalau yang ini itu bukan karbohidrat. Namanya pemanis sintetik. Dia memberikan rasa manis tapi bukan karbohidrat. Nah, ini contoh sumber karbohidrat ya pada pangan. Oke, karbohidrat ini sumber utamanya itu ada pada tumbuhan. Ya, jadi manusia atau hewan tidak memproduksi karbohidrat ya. Nah, secara umum karbohidrat ini dihasilkan dari reaksi fotosintesis ya. Nah, penggolongannya di sini secara umum saya bagi jadi 3 ya. Ada mono artinya 1 unit, ada bi artinya 2 unit, ada poli artinya banyak unit. Oke, saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah monosakarida. Oke, apa itu monosakarida? Jadi monosakarida adalah unit paling sederhana dari karbohidrat.
atau biasa juga dikatakan sebagai karbohidrat sederhana. Contohnya ya yang sering kita jumpai ada glukosa, terus ada juga galaktosa, ada juga fruktosa. Ini contoh yang paling terkenal ya. Ini merupakan satu unit, makanya disebut sebagai mono. Nah, secara kimia ini digolongkan pertama berdasarkan gugus fungsi ya. Ada gugus fungsi aldosa, ada gugus fungsi ketosa. Kalau aldosa artinya dia punya gugus fungsi aldehida, di mana aldehida itu ciri gugus fungsinya seperti ini ya, atau ditulis CHO. Nah, sedangkan ketosa ini punya gugus fungsi keton, di mana keton ini gugus fungsinya adalah CO ya. Jadi bisa bedain ya mana gula yang atau monosakarida yang tergolong aldosa, mana yang ketosa. Saya ulangi, yang aldosa ini gugus fungsinya aldehid, ini cirinya. Sedangkan kalau ketosa gugus fungsinya keton, ini cirinya. Nah, ini adalah contoh monosakarida dari golongan aldosa dan ketosa ya. Ini aldehid. Kalau aldehid dia selalu di nomor 1 karbonnya ya, namanya aldosa. Sedangkan kalau keton ya dia ada karbonil CO, biasanya di nomor 2, dinamakan ketosa. Contoh aldosa yang paling terkenal ini glukosa. Contoh ketosa yang paling terkenal fruktosa. Jadi dipahami dan dihafalkan ya. Gula aldosa gugus fungsi aldehid, sedangkan gula ketosa gugus fungsinya adalah keton. Contoh aldosa glukosa, contoh ketosa fruktosa. Oke, nah ini berdasarkan struktur molekulnya ya. Jadi monosakarida ini dibedakan jadi ada struktur Fischer dan struktur Hayward. Sebelum saya jelaskan materi berikutnya, silakan saya buka dulu sesi pertanyaan.